Pada kesempatan yang berbahagia ini masih bersama saya Andi sebagai host podcast IKN TV. Nah, teman-teman, kesempatan kali ini saya ditemani oleh tokoh Kabupaten Kuburaya dan beliau adalah seorang yang memiliki kebijakan dan kewenangan di Kabupaten Kuburaya. Di depan saya udah ada Bang Darwis. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik Bang. Nah, pada kesempatan hari ini Bang, sebelum kita membahas lebih mendalam ya, Siap. apa yang pengen kita bahas nantinya, saya pengen Abang coba mempresentasikan atau memperkenalkan diri dulu Bang, Siap. terlebih dahulu. Kemudian bagaimana pengalaman organisasi Abang sehingga Abang sampai saat ini bisa menjadi bagian anggota Bawaslu Kabupaten Kuburaya. Nah, biar kami ini menjadi termotivasi Bang, sehingga kami juga bisa mengikuti jejak-jejak Abang nantinya. Oke, silakan Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan terima kasih kami diundang di sini Baik. untuk ya sharing-sharing ya kita ya. Iya, benar, Bang. Sharing berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu ya. Baik. Pengawasan pemilu. Oke, tadi kami diminta untuk perkenalan ya. Iya, Bang. Perkenalan. Nama saya Darwis ya. Darwis sebagai ya pada hari ini sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kuburaya. Terus apa lagi ya? Tadi yang mau ditanya lagi? Pengalaman organisasinya Bang. Oh iya, pengalaman organisasi ya tidak banyak sebenarnya. Iya. Pertamanya dulu saat masih di kampus ya. Kebetulan saya pernah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di mana itu Bang? Universitas Tanjung Pura. Oh ya, Untan. Ya, jadi Baik. kalau kenapa sampai ke sini sebenarnya tidak pernah bermimpi. Iya. Untuk hal yang seperti ini kita sebenarnya jalani aja hidup ini. Apa ya? Proses hidup yang kita lalui. Iya. Kalau yang seperti begini tidak pernah tidak pernah bermimpi gitu. Hanya saja kalau pada proses dunia organisasi pernah saya pernah ya. Iya. Salah satunya dulu pernah di HMI gitu. Oh iya, baik. Di Himpunan Mahasiswa Islam, ya pernah di Syariat. Ya intinya begitu. Iya, Di cabang. baik Bang. Di organisasi juga tidak terlalu aktif seperti teman-teman ya. Jadi ya hanya mengikuti proses-proses kaderisasi aja. Itu Iya, aja iya. sebenarnya. Oke, terima kasih Bang. Nah, ada hal-hal yang menarik ini Bang yang perlu kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini sesuai tema kita ya Bang, yaitu partisipasi generasi milenial dalam pengawasan pemilu serentak pada tahun 2024 nanti. Iya. Nah, kalau pandangan Abang ini Bang, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kuburaya. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Bang kita atau saya ya sebagai generasi milenial itu berperan aktif nanti di pemilu 2024? Oke. Pentingnya seberapa penting lah kalau menurut Penting Abang? ya. Iya, baik. Anak muda lah ya. Iya, benar, Bang. Anak muda dalam hal melakukan pengawasan partisipasi. Jadi sebelum kita ke tema, Iya. ya, mungkin saya ingin menyampaikan berkaitan dengan lembaga pengawas pemilu. Boleh, silakan Bang. Sebenarnya Bawaslu ini masih di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Iya. Masih sangat muda sebenarnya. Iya. Ini Bawaslu kabupaten kota di seluruh Indonesia ini baru berjalan 5 tahunan. Iya. Baru berjalan 5 tahunan. Berbeda dengan teman-teman KPU yang sudah lebih lama ya. Oh iya, jauh cukup. lebih lama daripada Orang tua berarti ya Bang. lebih senior lah Iya. kalau misalkan. Baik. Ya. Kemudian 15 Agustus 2018 itu dibentuk Bawaslu betul. Seluruh Indonesia serentak. 15 Agustus. Sehingga berjalan sampai hari ini kurang lebih berjalan 5 tahun. Iya, hampir 5 tahun. Berjalan 5 tahunan. Kemudian secara tugas. Nah, tugas dan kewenangan. Iya. Memang tugas dan kewenangan Bawaslu itu adalah melakukan pengawasan, Iya. melakukan pencegahan dan penindakan. Jadi bukan berarti Bawaslu itu mencari kesalahan dalam hal
orang bekerja, tidak. Iya, iya. Akan tetapi ini adalah demi terciptanya uh, proses penyelenggaraan yang prosedural, Iya. kemudian yang sesuai dengan mekanisme, kemudian salah satunya adalah untuk melakukan penindakan jika terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraan. Iya. Baik itu dari peserta pemilu maupun dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. KPU, baik Bang. Ya, itu adalah salah satu tugas dan kewenangan lembaga pengawas pemilu Iya. di seluruh Indonesia. secara umum begitu. Secara umum, ya, baik Bang. Begitu, ya. Kemudian dalam hal melakukan pengawasan ini tidak bisa dilakukan secara Sendiri. Iya. Karena ini adalah lembaga, secara kewajibannya benar, secara kelembagaan betul Iya. diamanahi oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan pemilu. Iya. Akan tetapi secara umum karena ini adalah proses pemilihan umum dari masa ke masa, ini bukan hanya gawainya Bawaslu, bukan hanya gawainya KPU, bukan hanya gawainya pemerintah, Tapi ini adalah gawainya kita semua, seluruh anak bangsa. Ya, baik Seluruh baik anak Bang. bangsa. Oleh karenanya tidak bisa dilakukan oleh lembaga per lembaga. Iya, iya. Mesti banyak para pihak yang mendorong. Iya, Ya. benar. Ya, mendorong, kemudian mendukung, melakukan ikut mendukung, mensukseskan proses berjalannya penyelenggaraan pemilu. KPU juga mesti melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur. Bawaslu juga melakukan pengawasan sesuai dengan peraturannya. Kemudian karena dalam proses pemilu ada tiga hal Tiga hal, ya. yang yang berkontestasi, bukan berkontestasi, yang bersama-sama melakukan Demokrasi, proses proses pemilu. Iya. pemilu nanti. Pertama adalah ada penyelenggara pemilu, yaitu ada KPU Bawaslu. Iya. Kemudian itu penyelenggaranya. Iya, baik Bang. Ada DKPP namanya. Ada DKPP, Juga, ya. Itu penyelenggara pemilu. Kemudian ada peserta pemilu. Iya. Peserta pemilu hal ini ya bisa partai politik, anggota ya calon presiden dan wakil presiden, kemudian calon DPR ya, Iya. DPD DPD, provinsi dan iya. DPRD kabupaten kota. Kemudian ada pemilih. Nah, kan ada tiga elemen ya. Iya, tiga elemen. Penyelenggara, kemudian ada peserta, Iya. kemudian ada pemilih. Pemilih. Nah, dalam hal ini semuanya diatur. Iya. Nah, pemilihnya diatur, bukan hanya penyelenggara yang mesti Diatur. Iya, tapi juga pesertanya juga diatur. Iya, iya. Kemudian pemilihnya juga diatur. Baik Bang. Artinya ada batasan. Iya. Nah, pemilih juga mesti taat aturan. Iya, benar Bang. Tidak boleh juga ya mandai-mandai kata orang Pontianak ya. Iya. Nah, artinya dia harus usianya 17 tahun atau sudah menikah, kemudian ada di tempat itu. Iya. Nah, ya kemudian terdaftar ya di DPT. Iya, benar. misalkan tidak terdaftar di DPT, ya ada mekanisme lain. Oh Nah, iya. gitu, iya. Berarti ada cara-cara yang Ada, memang ada. untuk mencari solusi itu ya Bang. Ada, Iya, memang iya. diatur. Nah, begitu. Nah, ada yang menarik tadi itu Bang. Yang menarik itu ketaatan kita sebagai peserta dan pemilih ya. Iya. Nah, kalau Abang sebagai penyelenggara, bagi saya seperti ini Bang. Saya pengen pandangan Abang ya. Bagaimana pencerdasan kita ini sebagai generasi milenial tadi terhadap generasi Z ya. Kemudian generasi yang OLD itu Bang. Atau artinya generasi yang mohon maaf kita katakan seperti generasi yang udah di bawah umur itu bagaimana itu Bang? Di Nah, bawah yang umur. di bawah umur itu maksudnya gini Bang, dia udah tidak udah tidak bisa mendengar, kemudian udah tidak pandangnya udah agak-agak tidak bisa melihat itu. Nah, bagaimana solusinya dari Abang? Oh iya, sebenarnya yang begituan itu kan teknis ya. Iya. Teknis itu dilaksanakan oleh teman-teman khususnya di Komisi Pemilihan Umum, yaitu Iya. disebut KPU ya. Itu sudah ada alat bantu biasanya seperti Oh, begitu. iya, iya. Jika misalkan tidak dapat melihat ya. Iya, tidak dapat melihat. Kemudian kan juga harus harus juga menggunakan hak pilihnya. Benar. Jadi siapapun orangnya, selama hal itu bisa ini kan untuk kita menggunakan hak pilih. Iya, benar itu Bang. Pilih masih bisa dapat dilakukan yang Oh, seperti itu. iya. Artinya
Kalau tidak keliru, ini sebenarnya yang pas ya. Ini Iya. ada teman-teman KPU yang Oh iya ya Bang, harus Iya. disondingkan itu Bang. Iya, artinya Siap, secara teknis memang kalau tidak keliru pada saat pemilihan itu pemungutan suara Iya. ada terdapat mekanisme khusus yang seperti begituan. Oh, iya. Ya, salah satunya tadi misalkan bisa menggunakan alat bantu atau dibantu sesuai dengan prosedur Iya. yang diatur di peraturan KPU. Baik, Seperti Bang. itu. Nah, Bawaslu memastikan itu berjalan dengan sesuai prosedur. Oh iya. Nah, gitu Bang Andi. Baik Bang. Nah oke Bang, ini yang selanjutnya ini Bang, perihal kita ya, saya lah sebagai generasi milenial Bang, kadang kalau pulang kampung atau melihat lagi kembali ke kota, banyak generasi yang kurang melek ini Bang terhadap kontestasi politik. Nah kita hari ini hampir menginjak di tahun 2024, yaitu pemilu serentak. Nah bagaimana tugas kita Bang sebagai generasi milenial nanti peka terhadap adanya pemilu di tahun 2024 itu Bang. Apa yang maksudnya step-step apa yang harus kita lakukan untuk pemahaman kepada masyarakat itu Bang? Iya. Sebenarnya memang ya tadi ya, ini Iya. gawainya bersama ya. Iya, gawai bersama. Bukan hanya gawainya tadi penyelenggara, tapi juga ini kan berkaitan dengan peran anak muda. Peran anak muda, Peran iya. anak muda ini kalau saya membaca Iya. beberapa literasi itu bahwa berkaitan dengan peran anak muda ini sangat penting. Gitu. Iya. Nah, kenapa sangat penting? Karena anak muda juga bagian pemilih yang menentukan nasib jalan baik buruknya bangsa. Baik Bang. Saya kira ini sangat penting. Iya. Kemudian bagaimana tadi misalkan terjadi apa namanya tadi ya yang Membantu mencerdaskan masyarakat itu Bang. mencerdaskan. Ya, saya kira dalam hal kita mencerdaskan anak bangsa pada hari ini ya salah satunya kita memang melalui edukasi politik. Iya. Edukasi politik ini bukan hanya saja ya bisa saja belajar di mana tempat, Iya, bisa benar. di dunia kampus tempatnya lah ya. Iya, benar. Kemudian generasi anak bangsa ini kan memang sekarang banyak di Gadget lah Bang, ya, kita gadget. katakan ya. Ya. Karena memang anak-anak milenial nih, anak-anak milenial bahasanya. Iya, iya. Anak-anak milenial cenderung ya alat komunikasi, telekomunikasi ini menjadi salah satu kebutuhan Iya. bagi kita semua. Bukan bagi kita semua, tapi kita secara umum begitu ya. Iya, benar. Menjadi sebuah kebutuhan lah itu. Nah, maka dari itu saya berharap lah kalau kita ya, tentu kita berharap alat telekomunikasi ini bukan hanya saja digunakan seperti membuka Hal-hal yang negatif lah ya Bang. yang media-media sosial, Iya, ya, benar. seperti Facebook, ya segala macam, tapi juga bisa digunakan untuk membaca. Itu kan mempermudah ya, Iya, mempermudah benar. akses kita, Benar. mempermudah akses informasi sebenarnya kepada kita secara bebas kapanpun Benar. dan dimanapun. Yang penting HP-nya ada, punya HP, kemudian Kotanya ada. ada kuotanya itu penting. Iya. Kemudian bisa bisa ya setelah kuota ada bisa ya. Iya. Internetnya bisa akses. itu bisa mengakses semua informasi yang ada. Iya, benar itu Bang. Nah, itu dia. Nah, kemudian persoalan bagaimana pendidikan politik. Nah, kalau misalkan dari Bawaslu misalkan Iya. selama ini khususnya di Bawaslu Kuburaya dan ini berlaku secara nasional ada sudah walaupun tidak banyak ya, walaupun Iya. tidak banyak jumlahnya, tapi ada beberapa kali Bawaslu melakukan pendidikan politik namanya kalau di Bawaslu secara umum itu sekolah kader pengawas pemilu disebut SKPP. SKPP. Iya, Bawaslu Kuburaya sudah 2 kali melakukan perekrutan Iya. itu jumlahnya lumayan banyak. Ya. Itu seluruh kecamatan udah ada Bang. Sudah ada. Oh ya, perwakilan gitu ya. Perwakilan itu, Oh ya, baik. itu ada perekrutannya. Iya. Untuk apa? Untuk memahami proses atau persoalan-persoalan demokrasi ataupun masalah-masalah kepemiluan. Iya, baik. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah salah satu untuk melakukan pencegahan. Pertama merupakan itu bagian dari edukasi ya. Iya, benar. Edukasi politik. Iya. Edukasi politik. Kemudian jika dalam hal proses penyelenggaraan pemilu sudah berjalan seperti sekarang, itu teman-teman yang sudah dapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan tadi edukasi politik, Iya. itu pertama minimal untuk
dirinya secara pribadi dulu. Benar. Kemudian jika Secara terdapat umumnya, temuan, jika terdapat temuan pelanggaran, dugaan Iya. pelanggaran, itu juga dapat menyampaikan laporan kepada Bawaslu. Iya, benar, Bang. Itu dia. Nah, Itu yang sudah beberapa kali dilakukan. Jumlahnya lumayan banyak loh. Cuman hanya ada keterbatasan kota. kota, kemudian lebih dari hampir 200 ya kemarin kalau nggak salah, yang kedua kalinya itu. Yang Berarti pertama. SKPP itu juga termasuk faktor umur juga, Bang, untuk bergabung ke sana. Kalau faktor umur, iya ada Iya, batasan umur. Antara umur berapa itu, Bang? Saya lupa itu sudah Oh, ya. ya, baik. Tapi Pada intinya generasi-generasi ada, milenial lah ya, generasi- Bang. Generasi anak muda itu. Oh ya, siap. Itu dia yang menjadi salah satu peserta di Kuburaya pada saat Oke, itu. baik. Oke, Bang. Ini yang terakhir yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat ya, Bang. Nah, perihal persiapan pemilu ini, Bang. Iya. Bagaimana persiapan di Kabupaten Kuburaya, Bang? Artinya seberapa persen sih untuk persiapan pemilu di tahun 2024 ini? Masalah persiapan sebenarnya kami sudah siap melakukan Iya. pengawasan ya. Iya. Karena memang tugasnya memang seperti begitu, Iya. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Masalah siap sudah siap. Sudah siap ya, Bang? Jika misalkan terdapat, sekarang kan tahapan yang sudah berjalan Iya. dilakukan oleh teman-teman KPU. Ini sekarang kan sudah pendaftaran partai politik, kemudian sudah berjalan juga Pembukaan tahapan- pendaftaran PPK. Bukan. Oh, bukan. Itu itu Iya, sebenarnya termasuk bukan juga ya, tahapan. Bang? Itu juga bukan tahapan. Oh, bukan tahapan. Adalah yang masuk sekarang juga data pemilih. Data pemilih. Nah, berkaitan data Iya. pemilih. Nah, saya kira ini sudah menjadi kewajiban Bawaslu Iya. secara umum melakukan pengawasan, termasuklah berkaitan dengan pengawasan data pemilih. Nah, ini yang juga mesti kita sama-sama tahu Iya. oleh kita semua tentunya, oleh Pasti, Bang. semuanya Semua masyarakat. ya, Iya, secara semua masyarakat secara umum. dan lebih utama kepada teman-teman yang milenial. Iya, benar. Tentu kita berharap semua ini, pemilu itu bukan hanya pada saat proses pemungutan suara, kemudian dihitung di situ, kemudian direkapitulasi di situ. Iya. Nah, pada hari itu, tapi tidak. Mulainya sudah dari sekarang. 20 bulan kalau tidak keliru itu, selama Iya. 20 bulan tahapan itu berjalan dari awal sampai akhir. Nah, sekarang proses pendaftaran partai politik. Nah, sekarang penetapan partai politik kan masih belum. Iya, benar. Penetapan partai politik itu pada tanggal 14 Desember 2022. 22. Akhirnya bulan depan. Bulan depan, iya, benar, Bang. Sekitar tanggal 14 Desember tahapannya. Kemudian data pemilih sedang berlangsung. Nah, saya kira semuanya kita masyarakat terutama secara pribadi ya, secara mandiri juga bisa mengecek apakah kita sudah masuk Ke data pemilih. data pemilih itu. Iya. Itu satu. Yang kedua, keluarga kita apa sudah masuk. Iya, benar. Kemudian mungkin teman ya yang dekat, teman dekat, kerabat juga apa sudah masuk. Karena untuk tujuannya adalah untuk memastikan kita untuk masuk atau tidak itu Iya. kan mesti kita cek tuh. Iya. Jika tidak masuk maka mesti ya bisa melaporkan kepada Bawaslu atau bisa menyampaikan kepada KPU juga bisa. KPU ya. Iya, jadi demi Demi kenyamanan kita bersama lah ya, Bang, dalam demi menikmati. semuanya biar terfasilitasi, Iya, biar benar. biar terdata ya, Iya. biar terdata. Kemudian tadi apa yang terakhir? Yang terakhir, Abang coba pengen sampaikan perihal tentang bagaimana persiapan. Kemudian kedua, apa saran Abang untuk teman-teman pemilih? Oh iya, Nah. jadi semuanya dengan teman-teman pemilih. Iya. Misalnya terakhir ini, teman-teman pemilih, saya kira datang ke TPS ya misalnya. Iya, Bukan datang ke hanya TPS. sebatas menyampaikan atau menggunakan hak pilihnya, tapi juga jika ada temuan Iya. yang dapat merugikan salah satu orang, nah, itu mesti menyampaikan informasi itu kepada Bawaslu sebagai lembaga yang berkewajiban melakukan penindakan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Itu terdapat kecurangan. Iya. Karena memang Bawaslu semua kita kan ingin menjadikan proses pemilu ini berjalan dengan baik, demokratis, bermartabat. Syukur-syukur tidak yang memberikan semuanya penyelenggara pemilu memberikan pelayanan yang sama, kemudian memberikan penindakan yang sama. Nah, untuk ini kan tidak bisa
kita nggak bisa apatis, nggak boleh apatis. Iya. Semua lembaga elemen masyarakat mesti bersama-sama ini, bersama-sama mengawalnya. Karena yang ingin kita ciptakan adalah pemilu yang bermartabat tadi, tidak ada yang dicederai ataupun yang mencederai. Iya, benar. Nah, ini mesti sama-sama. Oke. Pemilihnya diikat dengan aturan, pesertanya diikat dengan aturan, penyelenggaranya juga diikat sama aturan. Nah, karena diikat dengan sistem ini, maka mari sama-sama kita tegakkan aturan. Iya, siap Bang. Tegakkan aturan, kemudian bersama-sama menyampaikan informasi kepada semua pihak bahwa pemilu ini loh begini. Iya, pemilu siap. yang ini tidak boleh, Iya. yang ini boleh, kan itu yang penting. Saya kira edukasi seperti ini, apalagi pada hari ini handphone ya, handphone itu sudah sangat ya menjadi lumrah Bang hari ini. Malah saya rasa tidak ada kawan kita yang nggak punya handphone ya. Iya. Saya rasa pasti semuanya udah memiliki punya, handphone Bang. Walaupun itu di perkampungan Iya, sekalipun. benar. Mungkin kalau di perkampungan mungkin hanya keterbatasan sinyal biasanya. Iya, gitu. keterbatasan sinyal. Maka mungkin bisa informasi-informasi penting seperti ini bisa kita sampaikan. Siap Bang. Ya bahwa money politik juga tidak boleh. Tidak boleh. Kita sampaikan itu. Iya. Pasti. Apalagi kita generasi muda. Iya. Itu jangan sampai terjadi menerima politik uang. Iya. Atau melakukan sosialisasi menggunakan isu-isu sara, kemudian ya menggunakan kampanye-kampanye di tempat yang terlarang. Itu saya kira mesti juga sama-sama kita kawal. Apalagi politik uang. Iya. Jangan itu. Saya kira anak-anak muda itu punya nilai profesionalisme dan idealisme. Nah, kita berangkat dari itu, kita berikan pemahaman ke teman-teman anak muda hari ini. Ayo kita sama-sama sukseskan perjalanan pemilu ini dengan baik sehingga dan bermartabat. Iya, siap Bang. Oke, baik teman-teman. Nah, itulah tadi podcast kita pada kali ini. Jadi yang dapat saya simpulkan, kita sebagai generasi milenial mari sama-sama berperan aktif di dalam persiapan pemilu di tahun 2024. Bagaimana kita sama-sama menciptakan pemilu yang bermartabat tadi. Oke, baik. Nah, ada hal-hal yang menarik ini Bang, terkait persiapan pemilu kita di tahun 2024. Nah, yang saya pengen tahu ini Bang, kita berbagi informasi untuk masyarakat setempat, masyarakat yang khususnya dan umumnya seluruh Indonesia, bagaimana jajaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Kuburaya Bang. Oke. Jadi Bawaslu itu kan lembaga hierarki. Iya. Ya, hierarki dari atas sampai ke bawah ini ada jajarannya satu komando. Kemudian mungkin perlu saya sampaikan bahwa untuk Bawaslu di tingkat pusat itu jumlahnya ada 5 orang. Ada 5 yang orang. provinsi ada 5 orang. Ada 5 ada juga yang 7. Yang provinsi. Oh. Nah, seperti kalau tidak keliru tuh di daerah Pulau Jawa lah itu yang jumlah penduduknya banyak itu. Oh, berarti sesuai jumlah penduduk ya Bang? Iya, baik. Kemudian kalau kita di Kalbar provinsi 5. Kemudian di Bawaslu Kabupaten Kota di Kalbar ada yang 5, ada yang 3. Iya, ada yang 3. Ya. Seperti Singkawang itu 3. Seperti Kayong Utara itu 3. Komisionernya. Kemudian untuk Bawaslu Kuburaya ini 5. Nah, Bawaslu Kuburaya saya katakan siap tadi ya. Pertama memang sudah membentuk Panwas Kecamatan. Iya. Panwascam ya. Nah, ini kami sebut Panwascam. Itu sudah dibentuk dan sudah di-SK-kan, sudah kami lantik. Jumlahnya satu kecamatan 3 orang. Karena Kuburaya ada 9 kecamatan. Ada 27 orang. Yang sudah dilantik untuk melakukan kerja-kerja pengawasan di tahun 2024. Oh iya. Itu. Kemudian nanti juga ada perekrutan pengawas pemilu tingkat desa. Itu jumlahnya 1. Nah, jika tidak ada peraturan lain 1 orang, 1 desa 1 orang. Kuburaya ada 118 desa. Tentu butuh 118 orang. Sumber daya
manusianya ya Bang? Iya. Iya. Ada 118 orang yang mesti ada satu pengawas Iya. di tingkat desa. Kemudian jika ini memang tidak ada aturan lagi, ya misalkan kan ada informasi masalah ini ya, masalah pemekaran desa. Iya, pemekaran Ya, desa. pemekaran desa kan ada 5 orang tuh. Iya. Jika misalkan nanti ini juga menjadi bagian dari itu, maka jumlahnya akan bertambah 118 ditambah 5, jumlahnya berarti 183 orang. 183 orang. Itu yang bakal kita rekrut nantinya, misalkan sudah sampai ke tahapan Pemilu, perekrutan, persiapan perekrutan untuk iya. pengawas di tingkat desa. Kemudian untuk nanti di tahun 2024 mungkin ya, di awal bulan di sekitar Februari Januari begitu, itu sudah mulai melakukan perekrutan pengawas TPS. Satu TPS 1 orang. Nah, itu menurut peraturan Bawaslu satu TPS 1 orang. Jumlah pengawas TPS ini sama sejumlah TPS. Oh, jumlah TPS. Pengawas pemilu tingkat TPS sama halnya jumlah sejumlah sebanyak TPS yang ada di Kuburaya. Iya. 2019 kemarin sekitar 3 tahun yang lalu ya. TPS di Kuburaya itu ada 1.863. Baik Bang. Nah, itu satu TPS satu. Berarti jajaran kami tingkat TPS ada 1.863. Iya. Kemudian jumlah keseluruhan ya Kuburaya lebih dari 2.000. Iya. Dari Bawaslu Kuburaya, kemudian kecamatan, kemudian desa sampai ke tingkat TPS. Itu jajaran kami yang nantinya bakal bekerja melakukan kerja-kerja pengawasan mulai dari tingkat kabupaten sampai di tingkat TPS. Itu. Oke, baik Bang. Nah, kan tadi udah terbentuk itu jajaran-jajaran dari bawah ke atas. Sampai kecamatan aja. Ya, sampai kecamatan ya. Iya. Nah, untuk saat ini bagaimana hari ini ketika ada penemuan nih Bang? Penemuan yang artinya seperti ini. Temuan. Udah ada mendeklarasikan calon A, calon B, calon C gitu. Bahkan udah ada melakukan yang namanya politik uang. Nah, bagaimana tugas mereka itu, Bang? Baik. Iya, tugas kita ya. Iya, tugas kita bersama. Ya. Kalau hari ini misalkan ada deklarasi itu kan deklarasi mereka. Iya. Artinya belum ada penetapan peserta pemilu kan masih belum. Oh iya. Partai juga masih belum. Iya. Kemudian penetapan peserta pemilu dari partai politik sekarang kan masih berlangsung. Yang tadi saya sampaikan bahwa itu akan ditetapkan peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022 ini. Oke, baik. Nah, bagaimana kalau hari ini ada yang mendeklarasikan mencalon ABC misalkan? ABC ya. Itu saya kira tidak ada persoalan. Oh iya, baik Bang. Ya, tidak ada masalah karena belum ada belum ada penetapan ya partai. Kemudian belum ada penetapan pencalonan. Iya, baik. Itu masih belum. Oke. Tahapan itu masih ada waktu dan jadwalnya untuk kita awasi nantinya. Oke. Itu Bang Andi. Oke, siap Bang. Nah, hari ini Bang sejauh mana udah kerjasamanya sama media-media yang ada di Kabupaten Kuburaya dengan Bawaslu dalam perihal penyampaian informasi persiapan pemilu di tahun 2024. Media apa aja yang udah kerjasama hari ini Bang? Untuk media ya. Ya. Untuk media ini sudah lama sebenarnya kami sudah berkomunikasi kerjasama dengan beberapa media yang ada di hampir seluruh media yang ada di Pontianak ini kami kunjungi, kami minta untuk menyampaikan informasi-informasi, baik itu informasi-informasi yang dilakukan oleh Bawaslu ya di kabupaten untuk disampaikan ke masyarakat melalui media. Ada ya Tribun sudah pernah kita kunjungi, kemudian Pontianak Post sudah pernah kami kunjungi, kemudian Antara sudah, kemudian melalui radio di mana tuh? RRI sudah, kemudian TVRI sudah, kemudian beberapa media lainnya. Kemudian kemarin juga pernah komunikasi dengan teman-teman Aji,
sudah kami sampaikan dengan mereka. Untuk apa tujuannya? Adalah tujuannya untuk menyampaikan informasi-informasi penting agar informasi-informasi ini juga bisa dibaca secara langsung melalui media. Kan kita ini nggak bisa tuh kalau hanya menyampaikan melalui secara langsung. Secara langsung. Maka salah satu caranya untuk memperluas informasi-informasi gawai pemerintah ini, gawai negara ini, salah satunya yaitu menyampaikan kepada teman-teman media di mana mereka adalah yang memiliki hak pilih sebagai pemilih, yang menyampaikan informasi kepada baik. Masyarakat itu. Nah, saya kira tadi itu, saya kira penting sekali. Itu kan secara kelembagaan melalui teman-teman media. Yang tak jauh kalah pentingnya adalah kita yang memiliki gadget, kata orang gadget. Perlu juga kita teruskan melalui teman-teman Bang Andi dan teman-teman yang lain di sini. Ini informasi-informasi seperti ini boleh di-share melalui grup-grup WhatsApp ataupun grup-grup media sosial lainnya ataupun di Facebook yang paling banyak digunakan kita bangsa Indonesia melalui anak muda ini, itu Facebook. Betul. Facebook, IG, WhatsApp. Kalau TikTok kurang, Bang. TikTok juga banyak sebenarnya kan. Tapi sepertinya yang saya ketahui itu melalui media-media yang tadi saya sebutkan, IG, Facebook, kemudian WhatsApp itu. IG juga banyak penggemarnya. Benar itu. Baik Bang, terakhir saran Abang untuk masyarakat sebagai pemilih atau partai-partai sebagai peserta nanti di tahun 2024 nih, apa saran-sarannya Bang? Baik. Saya kira untuk kelancaran kita berdemokrasi itu, pemilu yang sedang berlangsung dan ujungnya nanti di 2024 sebenarnya masih lama, tapi prosesnya sudah berjalan dari hari ini. Proses ini kan banyak, ada nanti penetapan partai politik dan daftar pemilih, kemudian berkaitan dengan penataan dapil daerah pemilihan kemudian ada pencalonan, ada kampanye, masa tenang, kan banyak sekali itu. Jadi saya kira ini semuanya kita sama-sama melihat lah sama-sama kita kawal semuanya. Semuanya. Termasuk lembaga apapun Kalau kami di Kuburaya sering mengundang teman-teman organisasi sosial, organisasi sosial ataupun organisasi keagamaan untuk menyampaikan hal-hal yang seperti beginian mengenai pengawasan, mengenai tahapan proses pengawasan kemudian pengawasan partisipasi. Ini kan perlu keterlibatan banyak orang, perlu keterlibatan banyak pihak. Kita sampaikan melalui mereka-mereka yang punya lembaga agar juga menyampaikan kepada minimal kepada dirinya sendiri dan juga kepada warga setempat dan lembaga di organisasinya. Itu saya kira penting. Kemudian berkaitan dengan tadi agar berjalan dengan baik pesta demokrasi ini kata orang dibilang pesta demokrasi. Saya kira penting untuk mengawal bersama-sama. Apa yang harus kita kawal? Ayo kita sukseskan. Gunakan hak pilihnya kan gitu jika terdapat temuan, silakan sampaikan ke Bawaslu, laporkan ke Bawaslu karena Bawaslu yang punya kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan gitu. Kemudian satu hal, kemudian di Bawaslu juga sudah dibentuk yang namanya penegakan hukum terpadu yang disebut dengan Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Kuburaya. Ini lembaga ini adalah lembaga pengawas pemilu berkaitan dengan yang di dalamnya ada yang Sentra Gakumdu ada Bawaslu itu sendiri, ada kepolisian, ada kejaksaan. Nah, ini berkaitan dengan memproses temuan-temuan pidana pemilu. Nah, ada temuan pidana pemilu, laporan pidana pemilu, kita proses bersama-sama dengan teman-teman kejaksaan dan kepolisian. Ini sudah ready kita. Siap. Hari ini sudah ready untuk melakukan penindakan, pencegahan dan penindakan bersama teman-teman Bawaslu dan teman-teman kejaksaan dan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan-temuan pidana pemilu. Apa itu pidana pemilu?
Ya tadi politik uang itu juga bagian pelanggaran, dugaan pelanggaran. Unsur sara juga ya bang. Sara Iya. juga itu bagian dari pelanggaran, dugaan pelanggaran pemilu. Iya. Kemudian berkampanye di tempat-tempat ya. dilarang, terlarang juga bagian, ada sanksi pidana pemilunya. Maka dari itu kita juga tidak ingin terlibat dengan hukum-hukum pidana. Tentu dari itu kita ayo sama-sama menyampaikan ini informasi ini penting, jangan loh berkampanye di sini, jangan loh berkampanye di depan ini, jangan loh, kan gitu ya. Ini penting sekali nih, terutama anak-anak muda tuh. Iya, jangan benar. sampai ikut-ikutan lah ya bang. Menjadi pemilih yang praktis, Iya. menjadilah pemilih yang ideologis. Iya, tadi ya. siap. Menjadi pemilih ideologis ini adalah menjadi pemilih yang memilih orang berdasarkan ide dan gagasan. Bukan persoalan memilih karena uangnya, Iya. bukan memilih karena agamanya, Iya. atau bukan karena memilih Sukunya. Gitu Iya. dia. Kita memilih karena gagasan itu yang menurut saya menjadi salah satu nilai tawar untuk kita pilih menjadi pemimpin yang baik. Buat para subscriber dimanapun kalian berada, jangan lupa saksikan podcast selanjutnya nanti yang insya Allah akan dibahas lebih lanjut untuk kita sebagai generasi milenial bagaimana mampu menyampaikan persiapan pemilu di tahun 2024. Tugas kita adalah bagaimana kita sama-sama menjaga demokrasi tersebut, jangan sampai membuat cacat di demokrasi di tahun 2024. Sekian, terima kasih. Saya Andi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.